Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya kita masuk ke topik kita yang baru, yaitu segi 4. Kita awali dulu dengan segi 4 dan sifat-sifatnya. Pertama, definisi segi 4. Pada sebuah web, segi 4 didefinisikan sebagai poligon dengan 4 sisi dengan 4 sudut. Selanjutnya, poligon pada web yang sama didefinisikan yaitu poligon merupakan bangun datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk rantai tertutup atau sirkuit. Di sisi lain, definisi segi 4 pada sebuah kamus matematika yaitu merupakan bidang yang terdiri dari 4 garis yang menghubungkan ke 4 titik dalam urutan yang berkesinambungan. Dari kedua pengertian di atas ini, maka dapat kita tulis segi 4 adalah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi dan 4 sudut. Keempat sisi tersebut berhubungan dengan berkesinambungan dan membentuk 4 sudut. Jadi, kita tulis seperti ini. Berikutnya kita memperjelas maksud keempat sisi berkesinambungan. Ada 4 sisi berkesinambungan, artinya berkelanjutan. Sisi pertama berlanjut dengan sisi kedua atau sisi kedua melanjutkan sisi pertama. Kemudian sisi ketiga melanjutkan dari sisi kedua. Selanjutnya sisi keempat melanjutkan sisi ketiga. Sisi keempat kembali ujungnya bertemu dengan pangkal sisi pertama. Inilah yang disebut dengan rantai tertutup atau sirkuit. Dari rangkaian keempat sisi segi 4 ini membentuk 4 sudut. Ini sudut yang pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat. Berikutnya segi 4 dapat berupa yang pertama segi 4 sederhana, yaitu segi 4 yang tidak berpotongan dengan dirinya sendiri. Segi 4 sederhana terbagi dua, yaitu segi 4 yang cembung dan segi 4 yang cekung. Selanjutnya segi 4 yang lain yaitu segi 4 yang kompleks. Segi 4 yang kompleks adalah segi 4 yang berpotongan dengan dirinya sendiri. Kedua bentuk segi 4 ini kita terangkan dengan gambar seperti ini. Inilah yang termasuk segi 4 yang sederhana karena tidak berpotongan dengan dirinya sendiri. Segi 4 sederhana yang pertama ini merupakan segi 4 yang cembung. Segi 4 berikutnya ini juga termasuk segi 4 sederhana karena tidak berpotongan dengan dirinya sendiri. Namun segi 4 yang kedua ini merupakan segi 4 cekung. Berikutnya segi 4 yang kompleks yaitu segi 4 yang berpotongan dengan dirinya sendiri. Ini gambarnya segi 4 yang berpotongan dengan dirinya sendiri. Segi 4 sederhana cekung dan segi 4 kompleks tidak kita pelajari. Yang kita pelajari berikutnya hanyalah segi 4 sederhana yang cembung. Selanjutnya segi 4 sederhana cembung kita hanya menyebut segi 4 saja. Selanjutnya macam-macam segi 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama persegi panjang, rektangle. Yang kedua persegi, square. Yang ketiga jajar genjang, paralelogram. Yang keempat belah ketupat, rhombus. Yang kelima layang-layang, kite. Yang keenam trapesium, trapezoid. Kita awali dulu yang pertama yaitu persegi panjang. Ini adalah gambar persegi panjang. Kita menemukan dulu sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu kita mengukur panjang sisi yang berhadapan. Sisi biru di atas ini berhadapan dengan sisi biru di bawah. Kita ukur panjangnya, apakah sama? Sisi di atas panjangnya kita tandai sepanjang tanda yang hijau ini. Kita pindahkan ke bawah untuk mengukur panjang sisi yang di bawah. Ternyata terlihat panjang sisi bawah juga sepanjang yang hijau ini. Dengan demikian sisi atas dan sisi bawah ini merupakan sisi yang berhadapan, maka kita tulis sisi berhadapan satu sama panjang. Berikutnya kita ukur sisi yang di sebelah kiri, sepanjang yang kita tandai yang hijau ini. Kemudian kita ukur apakah sama dengan sisi di hadapannya yang di sebelah kanan. Kita lihat ternyata sisi yang di kanan sama panjangnya dengan sisi yang di kiri. Sisi yang di kiri dengan sisi di kanan merupakan sisi yang berhadapan juga. Berarti kita tulis sisi yang berhadapan dua sama panjang. Dari kedua yang kita dapat ini, kita tulislah yang pertama sifat persegi panjang yaitu sisi berhadapannya sama panjang. Berikutnya kita periksa apakah sisi berhadapan sejajar dengan menggunakan penggaris segitiga. Caranya, penggaris segitiga kita impitkan salah satu sisi siku-sikunya pada sisi persegi panjang, seperti yang kita peragakan ini.
Selanjutnya kita pasang penggaris pembantu. Penggaris pembantu ini kita impitkan dengan sisi siku-siku kedua penggaris segitiga kita, seperti yang kita peragakan ini. Selanjutnya kita geser penggaris segitiga kita ke bawah, seperti ini. Setelah kita geser, masih terlihat bahwa sisi persegi panjang bagian bawah juga berimpit dengan sisi siku-siku bawah penggaris segitiga kita ini. Ini menandakan bahwa sisi atas dengan sisi bawah sejajar. Berarti kita tulis sisi berhadapan satu sejajar. Berikutnya kita periksa sisi persegi panjang kita yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan ini apakah sejajar. Juga dengan menggunakan teknik menggeser penggaris segitiga. Kita pasang penggaris pembantu di sisi bawah penggaris segitiga kita ini. Kemudian penggaris segitiga kita geser seperti ini. Dan setelah kita geser, terlihat pula bahwa sisi kanan persegi panjang ini juga masih berimpit dengan sisi siku-siku penggaris segitiga kita ini. Ini juga menandakan bahwa sisi persegi panjang pada sisi kiri dan sisi kanan sejajar. Kita tulis sisi berhadapan dua sejajar. Dari kedua yang telah kita periksa ini, maka sifat 1 dapat kita lanjutkan, yaitu sisi berhadapannya sama panjang dan sejajar. Berikutnya kita periksa besar keempat sudut persegi panjang ini dengan cara kita ukur dengan busur derajat. Sudut pertama kita ukur 0 derajat, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 derajat. Sudut pertama kita ukur besarnya 90 derajat atau siku-siku. Berarti kita tulis sudut 1 90 derajat atau siku-siku. Kita ukur lagi sudut yang di bawah kanan ini. Pada busur derajat kita juga terlihat besarnya adalah 90 derajat. Kita tulis sudut kedua 90 derajat atau siku-siku. Berikutnya kita periksa sudut ketiga yang kiri atas. Kita lihat ini 0 ke bawah 90 derajat. Berarti sudut ketiga yang di atas ini besarnya 90 derajat juga. Kita tulis sudut 3 90 derajat atau siku-siku. Berikutnya sudut yang terakhir, sudut keempat, kita periksa dari sini ke bawah sini 0 derajat, 10, 90 derajat juga. Berarti sudut keempat juga besarnya 90 derajat. Kita tulis sudut keempat 90 derajat atau siku-siku. Inilah sifat kedua yang kita peroleh, yaitu keempat sudutnya sama, yaitu masing-masing 90 derajat atau siku-siku. Selanjutnya kita periksa sifat ketiga, yaitu diagonal. Garis yang hitam ini merupakan diagonal, yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan pada persegi panjang. Pada persegi panjang kita ini ada dua diagonal. Ini juga diagonalnya. Sekarang kita ukur apakah panjang kedua diagonal ini sama. Kita periksa dulu diagonal pertama. Kita tandai sepanjang ini. Kemudian kita ukur diagonal kedua. Setelah kita ukur diagonal kedua, ternyata kita lihat panjangnya sama dengan panjang diagonal pertama. Berarti inilah sifat yang ketiga. Kita tulis kedua diagonalnya sama panjang. Berikutnya kita lihat kedua diagonal ini saling berpotongan. Sekarang kita periksa apakah perpotongannya sama panjang. Kita ukur perpotongan diagonal yang bagian bawah kiri. Kita ukur ke atas. Dan terlihat bahwa potongan diagonal pertama bagian atas sama panjangnya dengan potongan diagonal 1 bagian bawah. Kita tulis potongan diagonal 1 dan diagonal 2 sama panjang. Kita periksa lagi diagonal yang kedua, potongan yang di atas sama panjangnya dengan potongan yang kedua. Berarti kita tulis potongan diagonal 2 dan 3 sama panjang. Kita pindahkan lagi untuk memeriksa potongan diagonal kedua bagian bawah, ternyata sama panjangnya dengan potongan diagonal ketiga. Kita tulis potongan diagonal 3 dan 4 sama panjang. Dari sini dapat kita tulis untuk melanjutkan sifat ketiga, yaitu dan saling membagi dua sama panjang. Selanjutnya sifat keempat. Apabila persegi panjang ini kita putar satu putaran, akan menempati bengkainya berapa kali? Mari perhatikan. Kita putar seperempat putaran, belum menempati bengkainya. Kita putar lagi menjadi setengah putaran, sekarang menempati bengkainya. Berarti kita tulis menempati bengkainya. Kita putar lagi 3/4 putaran, tidak menempati bengkainya. Kita putar lagi menjadi satu putaran, kembali seperti semula,
menempati bingkainya lagi. Sebanyak satu putaran, maka persegi panjang ini menempati bingkainya 2 kali. Maka kita tulis memiliki simetri putar tingkat 2. Dari keempat sifat-sifat persegi panjang kita temukan di atas ini, maka berikutnya kalian membuat pengertian persegi panjang. Silakan dilengkapi. Berikutnya kita lihat soal. Pada persegi panjang di samping, tentukanlah panjang CD dan AD. B. Tentukanlah panjang OB, AO, dan OC. Pertanyaan C, panjang diagonal AC dan BD. Pertanyaan D, besar sudut DAB, besar sudut ABC, besar sudut BCD, dan besar sudut CDA. Mari kita jawab. Yang pertama, panjang CD. Kita lihat di gambar, CD ini berhadapan dengan AB. Kita ingat sifat persegi panjang di atas, yaitu sisi yang berhadapan sama panjang. Dengan demikian dapat kita tulis panjang CD sama dengan 12 cm. Karena CD berhadapan dengan sisi AB. AD, silakan kalian jawab. Pertanyaan B, panjang OB. Kita lihat di gambar, OB adalah potongan diagonal yang di bawah ini. Pada gambar kita lihat potongan diagonal DO 6,5 cm. Kita ingat lagi sifat persegi panjang, yaitu diagonalnya saling berpotongan sama panjang. Berarti kita dapat BO juga sama dengan 6,5 cm. Kita tulis OB sama dengan 6,5 cm. Panjang AO dan OC silakan kalian jawab. Pertanyaan C juga silakan kalian jawab. Pertanyaan D, sudut DAB. DAB berarti ini. Berarti tiada lain adalah sudut persegi panjang. Kita ingat sudut persegi panjang keempatnya sama, yaitu 90 derajat. Berarti kita tulis sudut DAB 90 derajat. Silakan kalian jawab besar sudut-sudut berikutnya. Selanjutnya nomor 2. Pada persegi panjang di samping, ini pertanyaannya, mari kita jawab yang A. Besar sudut SPO. SPO. Berarti yang ini. Yang di atasnya 40 derajat. Karena sudut SPQ, sudut persegi panjang 90 derajat. Berarti 40 derajat dengan sudut yang ditanya, sudut SPO ini adalah sudut yang saling berpenyiku. Jika kalian ingin kembali mengingat sudut yang saling berpenyiku, silahkan klik link di atas sini. Kita kembali. Sudut SPO dengan 40 derajat berpenyiku. Berarti tiada lain sudut SPO yang di atas sini adalah 50 derajat. Karena 40 jika ditambah dengan 50 sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Berarti kita tulis sudut SPO 50 derajat. Bagian B, sudut POQ. Sudut POQ itu bertolak belakang dengan sudut SOR. Berikutnya pertanyaan C, tentukan besar sudut PQO. Lihat gambar. Bagian D, besar sudut ROQ. Sudut ROQ hubungannya dengan sudut yang saling berpelurus. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.